Hai, bertemu lagi dalam mata pelajaran PPKN. Materi PPKN mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan nasional. Tahukah kalian, semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, berasal dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular, seorang pujangga pada masa kerajaan Majapahit, sekitar abad ke-14. Dalam kitab tersebut, ungkapan ini muncul dalam konteks mendukung persatuan meskipun ada keberagaman. Makna, semboyan ini memiliki makna yang sangat mendalam dan relevan bagi bangsa Indonesia. Keberagaman dalam kesatuan, menggambarkan realitas keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Meski berbeda, semuanya bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dalam perbedaan, mendorong toleransi dan saling menghormati antar individu dan kelompok, menjunjung harmoni di tengah perbedaan. Pilar identitas nasional, sebagai semboyan resmi negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, menegaskan bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang memperkaya identitas bangsa. Gotong royong adalah nilai luhur bangsa Indonesia yang mencerminkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong. Gotong royong menjadi bukti nyata bahwa persatuan dapat terwujud di tengah keberagaman. Gotong royong bukanlah sekadar tradisi, tetapi merupakan fondasi kekuatan bangsa Indonesia. Dengan menjaga dan mengembangkan semangat ini, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Kebinekaan sebagai modal sosial, kekayaan budaya, keberagaman budaya Indonesia adalah aset yang tak ternilai. Setiap suku bangsa memiliki kekayaan budaya yang unik, mulai dari tarian, musik, hingga kerajinan tangan. Kekayaan ini dapat menjadi daya tarik wisata dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Kreativitas, keberagaman pemikiran dan perspektif mendorong munculnya ide-ide kreatif dan inovatif. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Resiliensi, masyarakat yang beragam cenderung lebih tangguh dalam menghadapi perubahan dan krisis. Keberagaman memberikan banyak sudut pandang yang dapat membantu dalam mencari solusi terbaik. Sistem ekonomi Pancasila, landasan ekonomi bangsa Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang khas Indonesia, yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Sistem ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis, karena lebih menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Prinsip gotong royong, kooperasi, dalam sistem ekonomi Pancasila, perekonomian diletakkan dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan sosial. Keadilan merupakan hal utama yang harus didahulukan tanpa menunggu datangnya kemakmuran. Tidak boleh ada diskriminasi dalam keadilan, semua orang memiliki kedudukan yang sama. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kesejahteraan yang berkeadilan. Cita-cita nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Artinya keadilan dikedepankan untuk mencapai kemakmuran. Dengan adil dan makmur, masyarakat menjadi sejahtera. Keadilan sosial menjadi perwujudan paling konkret dari sila-sila Pancasila. Maka, dalam pembangunan nasional, terutama bidang ekonomi, keadilan sosial harus dikedepankan. Ketidakadilan menjadi pemicu munculnya kecemburuan dan kesenjangan sosial. Berdikari dalam bidang ekonomi merupakan bagian dari konsep Trisakti Presiden Soekarno. Berdikari dalam ekonomi, menurut Bung Karno, berarti Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam hal ekonomi. Tidak lagi bergantung pada negara lain, melainkan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sendiri. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa ketergantungan ekonomi pada negara lain dapat menghambat kemerdekaan sebuah bangsa. Sistem ekonomi Pancasila menekankan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yang berorientasi kerakyatan berdasarkan prinsip moral ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pilar atau sokoguru untuk mewujudkannya adalah prinsip gotong royong. Berikut ini contoh penerapan gotong royong dalam sistem ekonomi. Pancasila, A. Koperasi merupakan badan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anggota berdasarkan demokrasi ekonomi.
Meskipun demikian, harus diperhatikan aspek profesionalisme, akuntabilitas, dan pengawasan supaya tidak melenceng dari tujuan dan ide pendirian koperasi. B. Badan usaha ekonomi melalui perusahaan-perusahaan memberikan alokasi saham dalam jumlah besar kepada karyawannya. Oleh karena itu, karyawan akan lebih merasa memiliki dan berkontribusi penuh terhadap kemajuan perusahaan. C. Pemberian gaji memperhatikan kepatutan standar penggajian dan jaminan sosial bagi tenaga kerja atau karyawan. Dengan demikian, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi karyawan dan pengusaha yang dihormati bersama. D. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Di sini harus dipahami bersama bahwa demokrasi ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran rakyat banyak harus dikuasai oleh negara, tidak boleh berada di tangan orang seorang. Perusahaan negara tidak selalu harus diurus oleh birokrasi negara. Terima kasih telah menyimak materi pendidikan Pancasila. Semoga bertambah pengetahuan dan bermanfaat.